Kita lanjutkan ke pembelajaran tematik, yaitu masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang ketiga. Anak didik kami yang sudah memiliki buku bisa membuka bukunya halaman 13. Di sini kita disuruh membaca, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Di sini ada 3 gambar, ya. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga. Nah, ketiga gambar ini menunjukkan bahwa pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, ya. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal yang ke-31 ayat 2. Di mana bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di sini kita lihat, kita disuruh mengamati, ya. Ini ada gambar. Seorang anak sedang belajar, ya, pukul 18.30 sampai 9 itu jam belajar bagi warga. Nah, di sini amatilah gambar di atas, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu mengenai gambar pada kolom berikut. Nah, kita amati sama-sama. Itu menurut pengamatannya itu seorang anak sedang belajar, ya. Dia begitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kita lanjutkan, program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Di sini kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, ya. Sebagai pelajar, kewajiban kita tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajibanmu seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian, ya. Dan masih banyak lagi contohnya kewajibanmu. Nah, di sini ada soal 4. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Pada semester sebelumnya kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak. Bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Berarti itu sama dengan tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Nomor 2, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Kita tahu bahwa kewajiban seorang siswa itu adalah belajar keras, mematuhi peraturan yang berlaku baik di rumah maupun di sekolah, baru kemudian menghormati guru dan juga orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Berarti sikap kita terhadap kewajiban yang kita miliki itu adalah kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Nomor 4, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, di sini Ibu tidak menyuruh kalian berdiskusi karena akan Ibu kasih nanti tugasmu, ya. Mengapa kamu harus bersikap? Berarti supaya kita bisa berhasil, kemudian kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Di sini di dalam buku ini
merupakan contoh-contoh kewajiban seorang siswa ya. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita disuruh memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Ini. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti ini ada perilaku positifnya. Yang pertama, menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Itulah perilaku positifnya. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Di sini anak didik kami akan mengerjakan soal nanti apa saja upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama di sini ada rajin beribadah sesuai agama, rajin belajar dan seterusnya ya. Selamat mengerjakan.